Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemberkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah di mana kisah ini sebenarnya lanjutan dari kisah yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Iya, jadi salah satu narasumber kita ya yang mungkin lebih suka disebut Om Roji atau Pak Lek Roji ya. Iya, Pak Lek Roji. Dulu pernah berkisah tentang kejadian yang dialami di Sarangwalet ya Pak Jack ya. Iya, mungkin kalau sobat pemberkisah penasaran mengenai kisah sebelumnya bisa disimak di episode Sarangwalet ya. Iya. Oke Kang Surya, bagaimana kisah dari Cak Roji ini? Ini terjadi tahun berapa ini Kang? Ini masih barusan. Kalau dulu kan kejadian dialami Pak Lek Roji kan kira-kira tahun 80-an ya Pak Jack. Iya. Ini malah barusan dialami oleh salah satu kenalannya atau yang lebih sering disebut cucunya pemilik Sarangwalet Pak Jack. Mbah Darmo Ya, cucunya Mbah Darmo. Jadi sekitar tahun 2016-2017. Jadi Pak Lek Roji ini sebenarnya ya memang sudah tidak beraktivitas lagi sih di area Sarangwalet ya, karena pertama selain dia masih trauma atas kejadian waktu dia masih remaja dulu ya gara-gara menjaga Sarangwalet. Terus ada kejadian perampokan yang sampai melukai dirinya. Tapi juga terlebih dari itu dia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa misteriusnya di tempat dia bekerja di Sarangwaletnya Mbah Darmo. Dan mungkin seperti yang dijelaskan Pak Jack tadi, bisa diikutilah di kisah kita yang khusus edisi Sarangwalet Mbah Darmo ya. Nah, balik ke kisahnya Pak Lek Roji. Kemarin waktu kita kan sempat vakum lama ya Pak Jack ya. Kebetulan kita berkunjung ke banyak narasumber sambil ya sekedar bersilaturahim dan bagi-bagi souvenir lah, souvenirnya Mystery Zone. Nah itu Pak Lek Roji berkesempatan untuk membagi ceritanya. Cerita ini dialami oleh cucunya Mbah Darmo, karena menurut ceritanya kan setelah beberapa tahun kemudian Mbah Darmo sudah lanjut usia, beliau sudah meninggal, kemudian rumah dan semua usaha yang berada di kampungnya itu yang sama dengan berdekatan dengan kampungnya Pak Lek Roji ini kebetulan ditempati oleh anak-anak beliau. Ya memang anak-anak beliau lebih banyak tinggal di rumah sih, ada di rumah di Surabaya katanya, terus aja tinggal di Gresik beberapa anak-anaknya. Namun kerap kali beberapa usahanya di rumah utama yang ada Sarangwalet dan ada tempat gudangnya itu seringkali dipakai usaha oleh anak-anaknya. Dan kebetulan memang pada waktu itu salah satu cucunya Mbah Darmo ini seringkali menginap di rumah tinggal yang cukup besar itu Pak Jack. Nah cucunya ini salah satunya adalah Mas Debio. Ini Mas Debio ini masih SMP waktu itu. Bahkan dia sampai usia remaja itu kerap kali pulang berkunjung ke rumah kakeknya ya sambil weekend lah, mungkin sekedar pengen tahu aktivitas di daerah ya tempat kakeknya dulu tinggal, karena kan di jalur Pantura. Jadi ya mungkin dia ada aktivitas, mungkin pengen bersantai di rumah kakeknya ketika liburan. Nah Mas Debia ini seringkali pulang hanya sekedar untuk singgah menginap di rumah kakeknya, dan juga biasanya orang tuanya turut ikut ke sana. Nah kejadian yang dialami Mas Debio ini sebenarnya diketahui oleh salah satu kenalannya Pak Lek Roji. Mungkin kalau teman-teman ingat dengan Pak Rom ya, Pak Rom ini salah satu mandor atau penjaga yang sudah cukup lama berada di tempatnya Mbah Darmo. Jadi Pak Rom ini mulai dari Mbah Darmo usaha Sarangwalet sampai dengan dia buka usaha gudang dan lain sebagainya. Pak Rom ini memang diminta untuk menjaga, walaupun kerjaannya tidak standby terus, tapi karena rumahnya Pak Rom itu berdekatan dengan gang, dipisahkan gang oleh rumahnya Mbah Darmo. Jadi ya Pak Rom ini tiap malam biasanya ya menginap di areanya pekarangan, di mana di situ sudah disiapkan pos untuk dia tinggal. Jadi Pak Rom ini dengan kata lain ya bisa disebut sebagai ya
kayak semacam orangnya Mbah Darmo yang tahu luar dalam lah Pak Jack. Hingga pada akhirnya suatu hari si Debyo ini memang ada agenda menginap. Dia tinggal di salah satu kamar di rumah yang cukup besar itu Pak Jack. Nah pada waktu itu akhir pekan, jadi Mas Debyo ini memang sudah cukup kenal ya rumahnya mbahnya itu seperti apa, karena hampir tiap akhir pekan dia di sana. Dia menempati salah satu kamar yang memang terbilang cukup luas. Ya rumahnya Mbah Darmo mungkin rumah peninggalan tahun 70-an Pak Jack ya. Jadi langit-langitnya cukup tinggi, terus kamar-kamarnya cukup lebar. Bahkan untuk ukuran kamar mandi saja bisa sampai 2 meter kali 3 meter untuk satu kamar mandi. Nah Pak Lik Roji sendiri pernah waktu itu diajak masuk ke rumahnya Mbah Darmo, dan memang dia merasa walaupun rumah itu rumah jadul ya, tapi memang terasa bahwa rumah itu sangat nyaman, terus hawanya juga sejuk, dingin, sama sekali tidak ada rasa seperti rumah-rumah zaman sekarang ya, terasa sirkulasi tidak nyaman. Tapi di sana itu memang benar-benar enak untuk tempat istirahat. Bahkan suara-suara kegiatan orang-orang bekerja di gudang pun itu tidak sampai terdengar di dalam rumah, walaupun jaraknya hanya beberapa meter Pak Jack. Nah kebetulan rumah itu memang diapit oleh 2 area. Satu area adalah gudang tempatnya Mbah Darmo, kemudian samping sebelahnya itu sarang walet yang memang terkenal cukup angker lah di kisah sebelumnya ya. Kemudian di bagian depan itu ada pekarangan depan, dan belakangnya pekarangan belakang yang menjadi satu antara semua gudang, sarang walet, dan juga rumah utama. Nah kamarnya Mas Debyo ini memang dia kerap kali pindah-pindah kamar sesuka dia ya. Kadang-kadang orang tuanya sih menempati kamar paling depan katanya, tapi kalau Mas Debyo ini biasanya dia sambil bawa gamenya sendiri lah. Dia katanya punya permainan itu di laptopnya gitu, biasa untuk ngegame sambil larut malam kalau di waktu weekend gitu. Nah malam itu dia sempat bertemu dengan Pak Rom. Pak Rom ya menyapa lah seperti biasa, karena walaupun Mbah Darmo sudah tidak ada di sana, tapi anak-anaknya Mbah Darmo, orang tuanya Mas Debyo ini masih tetap mempergunakan jasa Pak Rom untuk menjaga area sekitar. Ya walaupun Pak Rom sebenarnya sudah cukup usia lanjut Pak Jack ya, tapi memang bukan tenaganya Pak Rom sebenarnya yang dibutuhkan oleh keluarganya Mbah Darmo, tapi karena Pak Rom ini punya kenalan banyak. Dia itu juga dikenal orang paling dikenal di lingkungan situ. Jadi ya selain dituakan di sana, Pak Rom juga tahu lah kalau misalkan area sini keamanannya itu seperti apa. Kalau misalkan ada orang-orang berniat jahat itu pasti orang-orang di sini bisa dikondisikan semua oleh Pak Rom. Jadi ya Pak Rom pun dalam tanda kutip mungkin katanya Pak Lik Roji sih ya semacam pengabdiannya dialah kepada Mbah Darmo, karena mulai muda dia sudah ikut Mbah Darmo untuk berjaga di lingkungan situ. Jadi Pak Rom ini benar-benar merasa keluarganya Mbah Darmo itu ya memang seolah-olah Mbah Darmo sendiri, dia yang harus menjaga gitu Pak Jack. Nah Mas Roji ini bertegur sapa dengan Pak Rom. Dia sempat bertanya, kok sudah malam kok masih keluyuran aja? Iya Pak, ini sambil ngegame ini pengen cari udara segar. Oh ya sudah, kalau ada perlu apa-apa Bapak istirahat di pekarangan belakang. Oh ya. Nah akhirnya Debyo ini sempat berkeliling-keliling, mungkin ya melihat kondisi malam sambil jenuh. Kalau menurut ceritanya si Debyo ini kecapean karena mungkin ngegame Pak Jack ya. Jadi ngegame di depan laptop, kecapean, dia mungkin perlu jalan-jalan untuk mengistirahatkan mata gitu. Nggak lama kemudian Debyo ini tahu-tahu kayak langsung agak berlari gitu masuk ke dalam rumah. Pak Rom sempat melihat, tapi ya merasa mungkin anak ini keburu karena entah kebelet ke kamar mandi atau gimana gitu ya. Habis itu masuk. Nggak lama kemudian memang si Debyo ini nggak keluar-keluar Pak Jack. Ya mungkin dikira Pak Rom sudah tidur. Tapi anehnya biasanya kalau tidur lampu-lampu dimatikan, tapi ini lampu kamar sama lampu tengah kok belum dimatikan gitu. Akhirnya Pak Rom ini ya merasa curiga, apa anak ini baik-baik saja gitu. Ya dia pun mendekati rumah induk
sambil mengecek keliling, dia sebenarnya mau masuk tapi juga sungkan karena di situ kan selain ada Debyo kan juga ada orang tuanya, anaknya Mbah Rejo Mbah Darmo ya. Jadi di situ itu dia merasa ya mungkin saya tidak enak lah kalau langsung masuk, pikirnya Pak Rom seperti itu. Nah akhirnya nggak lama kemudian dia hanya menunggu di depan rumah sambil berkeliling sambil menyalakan rokoknya Pak Jack. Nah nggak lama kemudian si Debyo ini di dalam kamarnya ini terdengar seperti suara kayak gaduh gitu Pak Jack. Nah Pak Rom merasa heran, ini ada apa ya anak ini, apakah masih ngegame atau gimana kok ada kegaduhan gitu. Nggak lama kemudian Debyo ini membuka pintu dengan kencang dan dia berlari ke ruang tengah. Dan Pak Rom ini sempat melihat dari jendela yang kordenya belum ditutup. Debyo ini seperti kebingungan berlari nggak tahu arah gitu. Karena merasa kebingungan dengan kondisi itu, Pak Rom cepat-cepat menggedor pintu belakang. Dok. Akhirnya Debyo tahu bahwa Pak Rom ternyata sudah ada di belakang situ. Cepat-cepat dia berlari keluar sambil terengah-engah. Ada apa Deb? Kamu kok seperti ketakutan gitu? Debyo masih terengah-engah, dia bilang, aku mau bangunkan bapak sama ibu, tapi takut saya Pak. Loh takut kenapa? Mungkin sudah tidur. Saya juga malu kalau mau bangunkan. Lah emang kenapa kok kamu mau bangunkan orang tuamu? Akhirnya Debyo ini bercerita, ketika tadi dia mengistirahatkan matanya sambil jalan-jalan keliling di salah satu sudut yang berseberangan dengan sarang walet, dia itu melihat sosok seperti kain warna putih gitu yang bergerak-gerak. Nah Debyo ini merasa heran. Anehnya sosok itu masih seolah-olah tidak lenyap dari pandangan matanya. Padahal Debyo sudah berkali-kali mengucek-ucek matanya. Bahkan bulu kuduknya terasa merinding. Akhirnya Debyo pun cepat-cepat berlari masuk ke dalam rumah. Bahkan saking takutnya dia sampai lupa memadamkan lampu. Bahkan laptopnya pun juga masih sempat nyala dan gamenya pun juga nyala. Nah ketika dia merasa di dalam kamar itu sudah aman, Debyo ini seolah-olah terpaksa matanya itu kayak memandang ke arah langit-langit kamar yang cukup tinggi itu Pak Jack. Di atasnya jendela kan masih ada kayak semacam lubang angin gitu. Lah ketika Debyo ini melongok, seolah-olah terpaksa untuk melongok lubang angin-angin itu, dia itu melihat sosok yang sama. Jadi sosok seperti kepala pocong yang memang mengintip di langit atas, langit-langit jendela kamarnya. Otomatis melihat seperti itu Debyo pun ketakutan. Dia pengen berteriak tapi malu juga ya, sudah remaja tapi masih bertemu hal begituan, dia juga takut. Dia pengen membangunkan orang tuanya tapi tidak jadi. Akhirnya dia pun berlarian hendak keluar. Kebetulan ada Pak Rom di depan. Maka itu Pak Rom ketika mengetuk pintu, si Debyo ini langsung meminta bantuan Pak Rom. Ya akhirnya Pak Rom pun tersenyum, ya sudah sini temani bapak di luar aja, nggak usah masuk ke kamar dulu, kamu nggak usah takut. Kamu itu kalau melihat seperti itu apalagi di rumah ini, nggak perlu takut, nggak usah bingung, sini duduk, bapak tak merokok dulu sambil cerita ke kamu. Jadi ya si Debyo ini diajak duduk-duduk santai di area belakang rumah sama Pak Rom, dan Pak Rom itu bercerita, sebenarnya yang kamu lihat itu bukan sosok yang asing. Ya itu memang kalau kamu melihat seperti itu, kamu takut pun itu tidak perlu, karena dia tidak akan berniat jahat sama kamu. Kok bisa gitu Pak? Ya itu memang sudah lama di sini sama almarhum mbahmu dulu, sama mendiang mbahmu dulu itu dia sudah ada di sini. Akhirnya si Debyo ini kan juga kebingungan. Maka Pak Rom pun memberitahunya. Jadi sebenarnya dulu itu mbahmu itu ketika ada di sini itu dia itu kayak ada yang ngikuti gitu. Entah ceritanya seperti apa, Pak Rom sendiri juga tidak terlalu tahu detail. Begitu pula yang diceritakan Pak Rom kepada Pak Lek Roji ya. Jadi Mbah Darmo dulu itu ketika masih muda, dia kan punya usaha yang cukup bagus. Dia itu orang yang memang benar-benar bekerja keras sampai akhirnya bisa
punya aset sebanyak itu di zaman itu Pak Jack ya, akhir tahun 70 awal tahun 80-an. Dia itu punya usaha yang cukup besar, walaupun Mbah Darmo ini bukan orang yang aneh-aneh. Sampai akhirnya pada suatu ketika yang dihadapi Mbah Darmo ini cukup beresiko. Banyak sekali orang-orang yang berniat jahat sama dia, baik itu kejahatan kriminal maupun kejahatan yang non teknis, entah itu mungkin pesaing usaha atau bagaimana. Lah mau tidak mau Mbah Darmo ini pun akhirnya ya terpaksa meminta bantuan orang yang dianggap tahu lah mengenai hal-hal seperti itu. Nah, nggak taunya Mbah Darmo ini ternyata ya itu tadi, ya sudah, kalau memang kamu memang perlu sesuatu, kalau misalkan kamu butuh ya ada yang menjaga kamu. Tapi nanti entah akadnya seperti apa, Pak Rom ini tidak tahu. Karena setelah balik dari orang pintar itu, katanya Mbah Darmo itu di rumahnya itu memang diminta untuk membangun sarang walet itu Pak Jack, yang mana area bawahnya sarang walet itu entah diberi sesuatu atau bagaimana, dan itu adalah rumah dari penunggu baru yang dititipkan bersama dengan Mbah Darmo. Jadi ya mau tidak mau si Debio ini akhirnya tahu lah kalau sebenarnya di situ itu ada, dari dulu itu memang ada penunggu yang sosoknya berupa seperti pocong itu tadi, dan dia memang tidak pernah mengganggu ataupun ya istilahnya membuat ketakutan dari pihak keluarga lah. Rata-rata ya taunya hanya sekedar menjaga, dan pihak keluarga mungkin sebenarnya sudah tahu dari dulu, cuman kebetulan Debio ini akhir-akhir ini sering menginap ke sana, hingga akhirnya mungkin sosok itu ingin berkenalan juga. Jadi setelah Pak Rom bercerita seperti itu ya Debio pun akhirnya berusaha maklum lah, walaupun konon katanya pada malam itu Debio tidak tidur sampai pagi. Jadi dia itu ditemani oleh Pak Rom di luar sampai dini hari mendengarkan ceritanya Pak Rom mengenai dulu mbahnya itu seperti apa, terus kejadian-kejadian apa yang dialami. Nah, jadi ya akhirnya kejadian yang dialami Debio itu pun sampai juga lah ke telinga Pak Lek Roji, yang akhirnya kapan hari mau berbagi kisahnya kepada kita ya. Jadi itu apa yang dikisahkan Pak Lek Roji tentang cucunya Mbah Darmo itu Pak Jack. Jadi rumahnya sekarang pun masih tetap ditempati walaupun oleh anak-anak dan cucu-cucunya Mbah Darmo. Jadi itu ceritanya Pak Jack. Ya memang di tempatnya Mbah Darmo itu kan masih menyimpan misteri ya Kang ya, dimana ketika waktu itu terjadi perampokan, juga sampai sekarang masih menyimpan pertanyaan. Masih menyimpan pertanyaan. Masih mengingat kejadian itu ya. Iya. Tapi memang walaupun kejadiannya sudah tahun 80-an itu Pak Jack ya, bahkan sempat heboh juga waktu itu ya katanya sempat masuk media massa tahun segitu katanya. Oke Sobat Pemberkisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Dan bagi Sobat Pemberkisah yang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Like, comment, subscribe, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.